Bapak Ando, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang artikel yang sudah kami buat dengan judul Persaingan Streaming Online dan Preferensi Genre Berdasarkan Konsumsi Digital. Di kelompok 1 ini ada beberapa anggota. Yang pertama saya, Davin Waldo, yang kedua ada Brian Alexander, yang ketiga ada Bertrand, keempat ada Mirza, kelima ada Eki, dan yang terakhir ada Feren. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara drastis cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi media, terutama melalui layanan streaming seperti Netflix, Disney Plus, dan Prime Video. Persaingan yang semakin ketat di antara platform-platform ini mendorong perlunya pemahaman mendalam terhadap perilaku pengguna, termasuk dalam hal preferensi genre tontonan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara tingkat persaingan layanan streaming dengan kecenderungan preferensi genre pengguna berdasarkan pola konsumsi digital mereka. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 33 mahasiswa BINUS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Netflix merupakan platform yang paling banyak digunakan, sementara genre horor, aksi, dan romansa menjadi pilihan utama. Temuan ini menunjukkan bahwa pilihan genre dipengaruhi oleh kebutuhan emosional dan kebiasaan digital pengguna. Kesimpulannya, dalam menghadapi persaingan pasar, penyedia layanan streaming perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan preferensi digital audiens muda dalam merancang strategi konten yang relevan, menarik, dan kompetitif. Latar belakang perkembangan layanan streaming di era digital. Cara masyarakat menikmati media mengalami perubahan besar. Media tradisional seperti TV dan bioskop mulai tergeser oleh platform streaming digital seperti Netflix, Prime Video, HBO, Maxview, YouTube, dan WeTV. Fenomena ini dipengaruhi oleh akses internet yang makin luas, penggunaan smartphone yang tinggi, gaya hidup cepat dan praktis, preferensi generasi muda terhadap fleksibilitas waktu, dan tayangan tanpa iklan. Persaingan platform dan pentingnya data konsumsi digital. Setiap platform berusaha tampil beda dengan produksi konten original kolaborasi dengan sinias lokal. Sistem rekomendasi berbasis data pengguna, genre konten jadi salah satu fokus utama. Contohnya drama, aksi, komedi, dokumenter, dan lain-lain. Teknologi seperti data analitik, machine learning, dan AI membantu perusahaan memahami pola konsumsi pengguna. Kajian teori konsumsi media digital. Pengguna aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan hiburan, informasi, interaksi sosial. Layanan streaming dipilih karena kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan konsistensi konten. Konsumsi media bersifat sadar dan mempengaruhi motivasi personal. Efektivitas media diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan pengguna. Preferensi diri dipengaruhi faktor internal, kepribadian, mood, kondisi psikologis. Juga dipengaruhi faktor eksternal, lingkungan, sosial, budaya, tren. Konsumsi konten digunakan untuk mengatur suasana hati. Contohnya, komedi saat stres, pemilihan genre sebagai strategi menjaga keseimbangan emosional. Teori persaingan media. Ancaman pendatang baru. Kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar masuk, ancaman produk pengganti, intensitas persaingan antar kompetitor. Strategi unggul, inovasi konten, harga kompetitif, pemasaran efektif, diferensiasi melalui algoritma rekomendasi, dan konten orisinal. Rekomendasi berbasis riwayat konsumsi pengguna atau filter bubble. Pengguna yang terekspos konten serupa. Dampaknya, stagnasi preferensi genre, eksplorasi terbatas. Kelebihannya, konten lebih relevan dan cepat ditemukan. Kekurangannya, mengurangi keberagaman konsumsi media. Metode penelitian, pendekatan dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya mengamati keterkaitan antara persaingan platform streaming digital dan kecenderungan genre tontonan berdasarkan perilaku konsumsi penggunanya. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui yang pertama kuesioner tertutup, kemudian disebarkan kepada 23 mahasiswa kelas LB10 di BINUS University. Dan yang terakhir, pemilihan responden dilakukan secara selektif dan berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian. Selanjutnya ada instrumen variabel dan teknis analisis. Instrumen penelitian, kuesioner berisi pertanyaan seputar platform streaming digital yang paling sering digunakan dan genre favoritnya. Lalu ada variabel penelitian, ada variabel bebas, tingkat persaingan antar platform, dan yang kedua ada variabel terikat, preferensi genre tontonan di platform tersebut. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data,
Yang pertama, menggunakan presentasi dan frekuensi untuk menggambarkan pola pengguna platform dan genre pilihan mereka. Lalu yang kedua ada analisis bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan fenomena secara objektif dan sistematif tanpa uji hipotesis. Gambaran umum responden dan platform streaming. Dari profil responden yang kita dapatkan itu ada 33 orang. Data jenis kelamin yang kita dapatkan itu ada 19 orang, terdiri dari perempuan 73,7%, lalu laki-laki 26,3%. Dominasi perempuan bisa mempengaruhi pola preferensi dari genre. Preferensi platform streaming. Yang paling dominan itu Netflix digunakan oleh 90,9 responden, dan platform lain seperti Prime Video, Disney Plus, Viu, WeTV, dan lain-lain itu hanya kurang dari 10%. Faktor dominasi itu ada 3. Yang pertama, variasi kontennya yang lebih lengkap, lalu aksesibilitas yang lebih gampang atau bisa digunakan di banyak device, lalu algoritma rekomendasi personal, lalu pilihan genre tontonan. Jadi dari data yang kita dapatkan, genre favorit responden itu ada, yang pertama ada horor sebanyak 27,3%, lalu ada aksi 24,2%, lalu ada romansa sebanyak 21,2%, dan ada komedi sebanyak 21,2% juga, lalu thriller di 6,1%, dan dokumenter hanya 0%. Jadi dari insight yang kita dapatkan itu genre yang dengan ketegangan tinggi, horor dan aksi itu menjadi pilihan yang utama. Romansa tetap kuat karena sentuhan emosionalnya. Dokumenter ini masih belum menarik minat yang signifikan. Selanjutnya, mari kita lihat analisis pola konsumsi dan implikasinya bagi platform streaming. Analisis pola konsumsi. Netflix mendominasi sebagai platform utama atau banyak yang diminati. Tingginya minat pada genre horor, aksi, dan romance, cerminan kebutuhan hiburan yang intens dan emosional. Konsumsi hiburan sebagai bentuk pelarian dari rutinitas akademik dan tekanan harian. Mood management theory. Implikasi bagi platform streaming fokus pada konten hiburan intens dan emosional. Genre edukatif atau ringan seperti komedi kurang diminati. Personalisasi konten jadi kunci utama menjaga relevansi di pasar anak muda. Kesimpulannya, mayoritas responden memilih Netflix sebagai platform streaming utama. Genre yang paling diminati yaitu horor, aksi, dan romance. Referensi tontonan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan konten tapi juga oleh kebutuhan psikologis dan emosional. Konten yang bersifat menghibur dan emosional lebih diminati dibandingkan dengan dokumenter atau edukatif. Hasil ini penting bagi platform streaming dalam mencari strategi konten yang sesuai dengan karakteristik pengguna anak muda. Penelitian ini memiliki keterbatasan jumlah responden dan hanya mencakup satu institusi sehingga hasilnya belum sepenuhnya representatif. Disarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan responden yang lebih beragam untuk hasil yang lebih baik.